Marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Tidak lupa salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya beserta sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dan mendapatkan petunjuk hingga hari kiamat nanti. Amin. Puasa Ramadan adalah ibadah yang layak mendapatkan pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dari ibadah-ibadah lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang akan membalasnya. Artinya, nilai pahala puasa tidak terbatas, sesuai dengan kemampuan dan ketakwaan hambanya yang menunaikan ibadah tersebut. Meskipun pahala puasa yang tidak terbatas, Nabi Muhammad SAW selalu mengingatkan agar umat terhindar dari perbuatan dosa yang mungkin menodai ibadah ini. Karena selain menahan lapar dan haus, sebenarnya puasa juga menahan diri dari hawa nafsu dan juga perilaku munkar. Tapi tetap melakukan maksiat dan dosa. Puasa tidak batal dan kewajiban gugur. Pahala untuk ibadah ini pun habis. Apa saja perilaku yang akan merusak atau menghilangkan pahala puasa? Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi telah bersabda, ada 5 perkara yang dapat membatalkan pahala puasa. 1. Dusta atau berkata bohong. 2. Menggibah atau membicarakan aib orang lain. 3. Adu domba. 4. Sumpah palsu. 5. Memandang dengan syahwat. Seperti yang diriwayatkan dari Anas bin Malik dari Nabi SAW, Satu Asya atus bitu sauma atu batilu taubahu alkisbu gibatu wanamimatu wal yaminul gomusu wan nazru bisyahwati. 1. Dusta atau berkata bohong. Berkata dusta adalah menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Dusta merupakan dosa besar dalam agama. Karena itu, orang yang berdosa selama ia mandi, maka ibadah puasanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang tidak meninggalkan kutukan dusta, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar atau hausnya yang ditahan. HR Bukhari. 2. Menggibah atau membicarakan aib orang lain. Gibah tidak termasuk dusta, tapi membicarakan orang lain termasuk perilaku yang tercela yang dilarang Islam. Seorang yang bergosip atau membicarakan orang lain di waktu puasa bisa menggugurkan puasanya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Jika seorang muslim bergibah sedang ia mandi, maka ia hanya memperoleh lapar dan hausnya saja. Tidak ada pahala lagi bagi ibadah puasanya. Hal ini ditegaskan dalam hadis berikut. Puasa hanya menahan makan dan minum saja, akan tetapi puasa adalah dengan menahan diri dari kutipan sia-sia dan rafat. Jika ada seseorang yang mencelamu atau melakukan kitayul padamu, katakanlah padamu, aku sedang puasa. HR Ibnu Khuzaimah. 3. Adu domba. Contoh dari perbuatan adu domba adalah fitnah dan kebencian. Menyebarkan fitnah untuk merusaknya, jangankan pahala puasa. Islam mengancam orang yang melakukan adu domba dengan balasan neraka di akhirat. Nabi Muhammad SAW bersabda, pelaku adu domba tidak akan masuk surga. HR Muslim. 4. Sumpah palsu. Perbuatan lain yang dapat merusak pahala puasa adalah sumpah atau janjian palsu. Menyatakan sumpah tapi salah merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam. Apalagi jika sampai membawa nama Allah Subhanahu wa Ta'ala di awal sumpahnya. Maka perilaku ini termasuk salah satu dari 3 dosa paling besar. Larangan bersumpah palsu ini dijelaskan di Al-Quran dalam surat Al-Imran ayat 77 sebagai berikut. Sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka tidak mendapatkan bagian pahala di akhirat. Dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat mereka pada hari ini, hari dan tidak pula akan mensucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih. Ali Imran, juz 3 ayat 77. 5. Memandang dengan syahwat.
Salah satu tujuan puasa adalah menahan hawa nafsu. Tidak hanya lapar dan haus, melainkan juga syahwat. Karena itulah, orang yang mengumbar syahwatnya ketika mandi, pahala puasanya akan gugur sehingga tersisa lapar dan hausnya saja. Contoh syahwat yang utama adalah pandangan mata. Jika seseorang pandangan matanya kemana-mana, tidak memandang lawan jenis yang bukan mahramnya, maka ia telah menodai ibadah puasanya. Karena itu, seorang muslim harus waspada dengan pandangan matanya. Nabi Muhammad SAW bersabda, pandangan merupakan salah satu anak panah dari iblis. HR, Al-Hakim, dan Tabrani. Demikian kiranya bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada salah kata terucap dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.